Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai cara penggunaan aplikasi HRMS dari sisi karyawan. Ini penting untuk diketahui teman-teman, karena nanti apabila di suatu organisasi atau perusahaan teman-teman menggunakan aplikasi HRMS, itu agar teman-teman bisa menjelaskan atau memberitahu karyawan mengenai cara penggunaan aplikasi HRMS dari smartphone masing-masing karyawan. Jadi aplikasi HRMS ini memungkinkan karyawan untuk melakukan administrasi data karyawan secara mandiri, tidak harus dilakukan oleh admin HR. Jadi admin HR-nya itu nanti hanya melakukan approval atau validasi aja, termasuk juga untuk melakukan absensi. Itu karyawan bisa melakukan absensi melalui smartphone masing-masing karyawan. Oke, kita langsung mulai aja ke tampilan aplikasi HRMS HRD Pintar dari sisi karyawan. Oke, nah aplikasinya kita buka. Nah, ini aplikasi HRMS dari sisi karyawan. Terdapat 3 menu utama. Yang pertama menu absen, kemudian menu sleep, dan menu update pin. Menu update pin ini untuk merubah pin masing-masing karyawan. Oke, kita mulai dari pin dulu aja. Jadi setiap karyawan itu kan dapat ID card atau bisa pakai email untuk mengakses aplikasi HRMS dari sisi karyawan. Nah, pin karyawan itu defaultnya atau bawaannya itu semuanya 1, 2, 3, 4, dan karyawan disarankan untuk segera melakukan update pin jika sudah mendapatkan email atau ID card, agar data-datanya itu aman dan tidak dibuka oleh pihak lain, seperti itu. Oke, kita coba langsung update pin. Ini saya gunakan email, di sini email saya yang kemarin kita daftarkan. Submit. Nah, pin saat ini itu 1, 2, 3, 4. Kali ini saya rubah jadi 0, 0, 0. Oke, kemudian klik update pin. Nah, pin berhasil dirubah. Itu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan buka slip gaji atau menu slip gunakan pin ini 0, 0. Terus kita submit. Nah, ini terbuka. Ini tertulis di sini Anwar, kemudian perusahaannya Latihan Anwar. Nah, ini adalah tampilan yang dibuka si karyawan untuk melakukan administrasi data secara mandiri. Di sini ada banyak menu, ada menu biodata. Karyawan juga bisa melakukan perubahan biodata jika misalnya ada yang salah. Nanti diklik ajukan perubahan data sini. Nah, itu nanti si admin hanya tinggal approval aja. Kemudian ada juga menu gaji. Nah, di sini muncul gaji si karyawan untuk bulan Oktober. Nah, kemarin kan kita juga udah buat slip gaji bulan November. Kenapa belum muncul di sini? Karena belum dipublish. Jadi untuk masuk di karyawan, agar bisa dilihat oleh karyawan, gaji itu harus dipublish terlebih dahulu. Itulah kenapa di sini tertulis publish setiap akhir periode. Jadi kalau tidak dipublish, karyawan tidak bisa melihat, seperti itu. Nah, untuk Oktober kan kemarin kita pakai gaji manual, itu otomatis terpublish gitu. Nah, slip gaji ini juga bisa di-download ke tombol ini, di-download. Nah, downloading. Nah, kalau sudah, dia ada di notifikasi, unduhan selesai. Nah, di sini
Ini karyawan juga bisa download slip gajinya secara mandiri jika perlu di-download. Ini filenya PDF. Atau bisa juga dilihat secara langsung di sini. Di sini kan juga muncul apa gajinya secara rinci seperti itu. Oke, ini untuk menu e-slip. Nah, kemudian di sini juga banyak menu ya. Kemarin kita coba ajukan KPI, kemudian ada track record si karyawan, kemudian ada maklumat atau pengumuman. Jadi misalkan perusahaan punya pengumuman, nanti karyawan dapat notifikasi dan pengumumannya bisa dilihat di menu ini. Nah, dari sisi admin sendiri untuk buat pengumuman ada di sini nih. Nih pengumuman ini di add seperti ini. Nah, ini tinggal diisi pengumumannya apa. Nanti si karyawan akan dapat notifikasinya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada reimbursement. Misalkan jika ada pengajuan penggantian biaya. Kemudian ada lembur, karyawan juga bisa ajukan lembur sendiri. Ada kehadiran. Ini ada kehadiran atau absensi. Ini tanggal 17 terakhir absensi. Kemudian ada banyak ya, kasbon, jadwal, gaji, cuti, biodata, dan seterusnya. Untuk kali ini kita coba satu menu aja, misalkan menu cuti. Misalkan kita coba, saya sebagai karyawan mengajukan cuti tipe, nah ini bisa izin, bisa cuti. Oke, kali ini saya mengajukan izin aja. Misalkan besok saya izin, misalkan apa ya, izin keluar kota, acara keluarga, misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita pilih approvalnya siapa, kita pilih approvalnya Irda aja. Nah, ini file ini sebagai bukti, misalkan izin sakit, surat keterangan sakit atau surat keterangan dokternya bisa dicantumkan di sini dan seterusnya. Ini bisa dipakai. Nah, kali ini kita nggak perlu pakai. Nah, kita coba ajukan. Oke, berhasil. Nah, tertulis di sini izin keluar kota, acara keluarga, menunggu persetujuan. Nah, ini langsung masuk di cuti atau izin. Nah, di sini langsung masuk. Nah, approvalnya waiting, kemudian validasinya juga masih waiting, seperti itu. Nah, intinya sih ini baru terhitung kalau ini sudah di approve semua, seperti itu. Nah, begitu juga menu lainnya, ada menu kasbon. Nah, kasbon nanti juga sama, ada approval, ada kalau izin kan validation, kalau kasbon itu ada paid. Jadi kasbon itu baru memotong gaji karyawan kalau statusnya sudah di-approve dan sudah paid. Maksudnya paid itu kasbon yang diajukan karyawan sudah dibayarkan oleh perusahaan karyawan tersebut. Jadi otomatis gajinya nanti di akhir bulan itu sudah terpotong oleh kasbonnya. Seperti itu. Untuk mengajukan kasbon sendiri bisa dari sini, bisa ajukan sendiri, jumlahnya berapa, keterangannya untuk apa, langkah-langkahnya kurang lebih hampir sama semua, seperti itu. Oke, kita sekarang coba absen ya dari karyawan, aplikasi dari sisi karyawan. Kemarin kan kita bikin kehadiran itu kan manual ya, lewat sini. Jadi kita add sendiri. Kita coba absensi lewat smartphone. Kita klik kita klik tombol absen. Nah, kemudian ini bisa pakai ID card atau email. Saya di sini pakai email. Nah, ini gunakan PIN tadi saya rubah 000. Kita submit. Nah, oke. Kita absensi. Oke. Nah, ini langsung proses upload. Mendapatkan lokasi terlebih dahulu. Nah, absen masuk berhasil.
itu sudah langsung berhasil. Nah, kita lihat di sini, dan ini sudah langsung muncul fotonya dan absensinya seperti itu. Oke, kurang lebih itu tadi cara penggunaan aplikasi HRMS dari sisi karyawan. Teman-teman bisa coba sendiri menunya tadi. Menunya kan tadi ada banyak ya, ada ada banyak menu, tidak semuanya dicoba di video kali ini. Nah, teman-teman bisa coba lakukan secara mandiri, tidak apa, dicoba aja. Ini kan masih latihan ya, masih latihan, jadi jangan takut salah karena ini hanya untuk tujuan latihan. Nanti kalau teman-teman sudah kerja di perusahaan kan nggak boleh nginputin data salah tuh, misalkan nginputin kasbon, kalau salah jumlah kan si karyawan nanti terpotong lebih banyak dari seharusnya atau lebih kecil dari seharusnya, itu kan nanti akan jadi masalah. Tapi kalau kali ini masih latihan, dicoba-coba aja gitu. Oke, demikian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.